Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya akan membahas tentang atau terkait dengan pemahaman tentang sabar. Ya, sabar ini memang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Tetapi kalau kita bisa melaksanakan atau berperilaku sabar, maka banyak hal-hal bisa kita selesaikan dengan sabar ini. Baik, kita mulai. Apa sabar itu? Ya, sabar itu seperti apa? Sabar itu menunda respon atas perubahan yang terjadi pada diri kita, di mana perubahan itu tidak kita inginkan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi menunda respon itu maksudnya menunda reaksi kita. Jadi kalau ada satu perubahan terjadi pada diri kita, itu kita tidak langsung merespon, tidak langsung mengambil keputusan untuk mengambil langkah. Ya, bisa jadi kalau kita ini langsung merespon, itu namanya tidak sabar dan bisa jadi langkah yang kita ambil itu bisa keliru dan berakibat fatal gitu. Nah, sekarang saya mau memberikan contoh perubahan ya yang terjadi pada diri kita, yang kita ini harusnya bisa sabar. Yang pertama, kalau kita ini mendapatkan musibah, ya, musibah umpamanya saja anak atau istri atau orang tua meninggal dunia, berarti kita ini dapat musibah, ya, itu kita harus sabar. Kemudian ujian, ya, Allah memberikan ujian kepada kita, umpamanya saja kita ini diberikan sakit, ya, kita ini harus sabar juga. Terus kemudian kegagalan, jadi kita ini mengikuti suatu tes begitu, terus kemudian gagal, atau kita berusaha ya bisnis atau apa ternyata gagal. Nah, ini kita harus sabar, ini perubahan gitu ya. Terus kemudian kita ini didolimi orang, itu kan perubahan ya, yang tadinya tidak ada orang mendolimi terus ada, berarti perubahan. Jadi perubahan itu sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya atau sesuatu yang berbeda dengan kemarin, itu namanya perubahan. Jadi musibah, ujian, kegagalan, didolimi orang, itu perubahan. Terus kemudian juga perubahan di luar diri kita. Maksudnya itu begini, jadi kita ini kan dikasih sama Allah itu sifat iri. Jadi bisa saja ini terjadi kepada orang lain perubahan itu. Nah, kita diharapkan sabar. Contoh umpamanya saja tetangga beli mobil ya baru gitu. Kan yang berubah tetangganya. Tapi kalau kita tidak sabar, kita bisa iri, kemudian bisa stres, tidak bisa tidur karena gara-gara tetangga beli mobil baru. Nah, ini yang dimaksud bahwa ada perubahan di luar diri kita, ya, tetapi kita diharapkan untuk bisa bersabar. Ya. Jadi sabar itu menunda respon, menunda reaksi, ya, terhadap perubahan yang terjadi pada diri kita atau sesuatu yang terjadi pada diri kita. Sabar itu menunda respon untuk memberikan waktu agar pikiran kita dan hati kita ini berkoordinasi. Ya, kenapa harus begitu? Karena gini, pikiran kita ini seringkali mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Tetapi hati ini sebetulnya, hati ini adalah satu alat atau satu piranti di dalam tubuh kita yang bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek, antara yang positif dan yang negatif, antara yang ada akibatnya dan tidak. Jadi hati ini sering kali dikalahkan oleh pikiran.
oleh hawa nafsu, sehingga kita kasih waktu. Jadi kita tunda respon kita agar kita ini kasarnya itu berpikir dengan jernih. Karena pikiran dengan hati ini berkoordinasi, ya akhirnya pikiran kita akan jernih. Nah, berkoordinasi untuk apa? Ya, yang pertama untuk mengalahkan hawa nafsu dan ego kita. Ya. Yang kedua, untuk mempertimbangkan resikonya. Maksudnya atau artinya bahwa kita ini menunda respon supaya kita bisa berpikir kalau kita langsung merespon akibatnya apa. Nah, kalau akibatnya itu berat sekali atau besar dan justru malah merugikan kita, nah itu perlu nanti kita batalkan bahkan respon kita supaya apa? Supaya akibat itu bisa ini ya untuk mencari cara merespon secara positif. Jadi kita tunda, kita ini mau merespon tetapi dengan respon yang positif. Nah itu harus kita pikirkan ya. Kalau orang awam kita ini mengatakan bahwa kita harus berpikir 10 kali gitu. Nah maksudnya ini adalah pikiran kita itu harus berkoordinasi ya dengan hati kita ya untuk mempertimbangkan apakah kita ini merespon langsung atau kita tunda, karena nanti kita akan tahu akibatnya, akan mempertimbangkan akibatnya itu seperti apa gitu. Kalau akibatnya nanti negatif ya tentu nanti respon kita ini akan kita batalkan. Nah, sabar itu, nah ini sudah pada keputusan ini, ada langkah bahwa sabar itu membatalkan respon atas perubahan setelah pikiran dan hati kita berkoordinasi dengan mempertimbangkan juga yang pertama bahwa semua perubahan yang terjadi pastinya Allah ini sudah tahu dan Allah mengizinkan. Jadi kalau ada terjadi sesuatu di dalam diri kita, itu sebetulnya Allah Maha tahu. Jadi sudah tahu Allah. Jadi bukan Allah itu tidak tahu, tahu dan Allah mengizinkan. Nah, kalau sekarang sesuatu itu terjadi pada diri kita, Allah itu tahu dan Allah mengizinkan, nah kita tidak perlu merespon secara negatif. Ya, lebih baik dibatalkan saja respon yang akan kita lakukan yang mengakibatkan negatif. Kemudian bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik dan pasti ada hikmahnya. Jadi kalau ada sesuatu perubahan terjadi pada diri kita, ya manakala kita ini sudah berusaha sebetulnya, nah itu adalah yang terbaik dan pasti ada hikmahnya, terutama nanti kalau kita kena musibah, kena ujian dan kegagalan dan lain sebagainya, itu sebetulnya yang terbaik adalah yang terjadi pada saat ini dan itu pasti ada hikmahnya. Jadi tidak perlu direspon secara negatif. Kemudian sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa kalau sabar itu kan ada batasnya. Oh tidak. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti belum sabar gitu. Ya, jadi seperti apapun sabar itu enggak ada batasnya gitu. Kemudian sabar itu membatalkan akibat dari respon. Jadi kita batalkan aja supaya akibatnya itu bisa tidak terjadi gitu. Kemudian sabar itu seolah-olah seperti mengorbankan harga diri. Jadi saya mau ngasih contoh ya yang real di kehidupan gitu ya. Umpamanya saja begini, ada terjadi satu perubahan, terjadi sesuatu pada keluarga kita. Katakanlah, mohon maaf ya, istri kita ini selingkuh dengan orang laki lain gitu. Ya, nah ini kan terjadi perubahan yang tadinya tidak selingkuh jadi selingkuh. Kemudian kita tahu istri kita selingkuh. Nah, kita langsung merespon ya dengan cara katakanlah membunuh lelaki itu. Nah, ini sebetulnya nanti akibatnya besar. Tetapi kalau kita ini sabar, seolah-olah kita ini membiarkan harga diri kita diinjak-injak oleh orang lain. Tetapi
yang perlu kita pikirkan bahwa nanti kalau kita ini merespon secara negatif, ya secara langsung tadi bahwa si lelaki tadi dibunuh, maka akibatnya ini luar biasa. Yang pertama itu kita ini di penjara, keluarga kita menjadi berantakan, anak-anak kita juga berantakan begitu. Nah, oleh karena itu kita harus sabar. Bisa diselesaikan kalau memang istri kita sudah tidak cinta kepada kita, pada diri kita, kemudian juga yang laki itu senang, ya sudah diberikan saja gitu. Ya seolah-olah harga diri kita ini hilang atau dijatuhkan, tetapi hakikatnya atau sebenarnya sabar itu perbuatan mulia yang mengangkat martabat dan harga diri kita. Jadi kalau kita justru bisa bersabar dengan kejadian seperti itu, dan kita mengambil langkah itu, kita pikir dulu, kemudian respon yang positif yang kita lakukan, ya dengan cara berbicara dari hati ke hati dengan istri, kemudian kita runding dengan lelaki itu, kalau memang itu bisa dirunding, artinya setuju untuk kita berikan, atau ya kita bisa cerai, kemudian sang istri biar kawin dengan lelaki itu. Nah, itu sebetulnya perbuatan yang mulia, justru malah kita martabat kita ini meningkat gitu, ya, dan harga diri kita sebetulnya juga meningkat karena kita bisa mengendalikan ini hawa nafsu tadi itu. Jadi orang yang mulia itu sebenarnya salah satu cirinya adalah kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan marah itu tadi. Ya, sabar itu adalah ibadah yang bernilai tinggi yang diperintahkan oleh Allah. Jadi berkali-kali Allah itu berfirman di dalam Al-Quran agar kita ini bersabar, dan juga tentu dibarengi biasanya dengan sholat. Ya. Jadi sabar ini bisa banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sabar itu sebetulnya bukan hanya mudah, tetapi bisa kita lakukan dengan perjuangan gitu ya. Jadi kan biasanya orang bilang sabar itu gampang diucapkan, sulit dilaksanakan, memang betul. Tetapi bisa juga kita dengan pemahaman ini kita bisa mudah untuk melaksanakan. Demikian pemahaman mengenai sabar itu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.